Parade pemain Eropa di laga Indonesia versus Australia, Graham Arnold akui timnas Indonesia lawan yang kuat. Sintayong dapat permintaan. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Pelatih Australia sebut timnas Indonesia lawan yang kuat. Menantang Australia, pasukan Sintayong datang dengan kepercayaan diri dan ambisi untuk melangkah jauh di turnamen ini. Dari 3 pertandingan sebelumnya, Sintayong telah membaca gambaran komposisi ideal timnas Indonesia untuk melawan Socceroos. Sintayong menyampaikan bahwa timnya telah melakukan persiapan dengan baik, didukung oleh energi positif dari pemain muda. Hal senada juga disampaikan oleh Pratama Arhan. Sebelum laga ia mengatakan bertanding dengan perasaan sukacita karena berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Latihan selama 2 hari dinilainya cukup untuk menjaga kondisi fisik dan mental sebelum bertanding. Sebagai juang timnas Indonesia pun pada akhirnya harus diakui oleh pelatih Australia. Graham Arnold menjelaskan skuad Garuda saat ini sudah banyak perkembangan, apalagi ada tambahan amunisi berlabel pemain keturunan. Indonesia seperti yang Anda katakan, ini bukan pertarungan David dan Goliat. Ini adalah pertarungan antar tim-tim yang akan pergi ke sana dan memberikan yang terbaik. Graham Arnold juga sepakat bicara timnas Indonesia di bawah Sintayong saat ini tidak bisa dipandang remeh. Ia justru menilai skuad merah putih adalah lawan yang berat dengan kualitas yang ada. Mereka telah menunjukkannya dalam kompetisi ini. Sejauh ini melawan Jepang dan Irak, betapa kuatnya mereka. Jelas mereka menang atas Vietnam. Terlepas dari hasil laga malam ini, lolos ke Piala Asia 2023 lewat jalur kualifikasi adalah sebuah prestasi. Sementara berhasil mendobrak pintu 16 besar untuk pertama kalinya adalah sesuatu yang patut disyukuri. Nyatanya kiprah Garuda yang selalu dipandang sebelah mata sejak babak kualifikasi berhasil membuktikan diri lewat tekad yang kuat dan perjuangan maksimal di atas lapangan. Timnas Indonesia pun bisa membuktikan bahwa Garuda berkembang. Garuda makin kuat, Garuda mulai diperhitungkan. Sedikit tutup telinga dengan komentar Bung Toel bahwa capaian ini tidak istimewa. Bahkan Garuda disebut tidak layak membuat sejarah. Namun kenyataan yang tidak bisa dibantah, seluruh tim berjuang. Pelatih berjuang, pemain berjuang. Bahkan bek senior timnas Indonesia Jordi Amat sampai berdarah-darah demi memberikan yang terbaik untuk Garuda di dada. Parade pemain klub Eropa saat timnas Indonesia versus Australia di babak 16 besar Piala Asia. Timnas Indonesia baru saja menghadapi Australia dalam laga 16 besar Piala Asia 2023 di Jassim Bin Hamad Stadium Al Rayyan pada hari Minggu malam. Menariknya, meski lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dengan cara yang berbeda, kedua tim sama-sama memiliki pemain yang berlaga di Eropa dan menjadi andalan tim. Meski memang jumlahnya cukup timpang. Dari 26 pemain yang dibawa ke Piala Asia 2023, Australia memiliki 19 pemain yang berkarir di Eropa. Sementara timnas Indonesia hanya memiliki 7 pemain yang berkarir di benua biru. Sebagai negara yang dalam sejarahnya merupakan koloni Inggris, tentu tidak mengherankan jika banyak pemain timnas Australia kini berkarir di Britania Raya. Dari 19 pemain yang berkarir di Eropa, 11 diantaranya bermain untuk klub Skotlandia dan juga Inggris. Mulai dari Heart of Midlothian, Hibernian, Celtic, Aston Villa, Middlesbrough, Portsmouth, Leicester City, Ipswich Town, dan Bolton Wanderers. Selain itu ada pula pemain-pemain yang berkarir di Liga Belgia seperti Westerlo and Standard Liège, kemudian di Jerman bersama Wenhen Wiesbaden dan FC St. Pauli, dan juga di AS yang bermain di Belanda dan Viking di Norwegia. Maka tak heran di semua bridging pemberitaan selalu disebutkan timnas Indonesia kalah dari semua aspek. Selain karena memang Socceroos langganan Piala Dunia, pemainnya itu loh level Eropa semua. Bergeser ke timnas Indonesia yang juga punya pemain Eropa. Setidaknya ada 7 pemain yang berkarir di benua biru ada di barisan skuad merah putih ini. 2 pemain berlaga di Inggris yaitu Elkan Bagot bersama Ipswich Town dan Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers. Kemudian ada pula 2 pemain yang tampil di Liga Belgia, yaitu Sandy Walsh bersama Kevin Beckland dan Marcelino Ferdinand yang bermain untuk KMSK Denzig.
Sementara di Belanda ada Rafael Struijk yang bermain untuk ADO Den Haag dan Ivar Jenner untuk FC Utrecht. Satu pemain lain adalah Seun Patinama yang bermain di Norwegia bersama Viking. Kombinasi talenta yang ada di tubuh timnas Indonesia sendiri pada akhirnya membuat Garuda mampu bersaing lebih. Hingga pada akhirnya berhasil membuktikan dominasinya atas musuh bebuyutan di kawasan regional ASEAN Vietnam. Bantu Son Heung-min, Sintayong diminta tangani Korea Selatan lagi. Jumat 26 Januari 2024 dini hari, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat 3 terbaik. Keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya tak hanya dibahas oleh media Indonesia, tapi juga sukses menyedot atensi media internasional. Salah satu media internasional yang mengabarkan kesuksesan skuad Garuda adalah media asal Korea Selatan, Berita One TV. Di akun YouTube-nya, media ini mengeluarkan judul yang menarik perhatian. Sintayong ahli trik mencetak sejarah untuk sepak bola Indonesia. Ia menjadi pahlawan nasional. Tulis Berita One TV. Berita di atas mendapatkan respon dari banyak pecinta sepak bola Korea Selatan. Salah satu dari mereka heran kenapa Federasi Sepak Bola Korea Selatan malah menunjuk pelatih asing ketika banyak juru taktik asal negeri gingseng yang bersinar di luar negeri. Di saat bersamaan, pelatih asal Jerman Jurgen Klinsmann pun belum memberikan performa optimal untuk timnas Korea Selatan. Hal ini pun membuat salah satu pecinta sepak bola asal Korea Selatan meminta PSSI-nya Korea atau KFA untuk membawa pulang Sintayong. Ia menilai jika saat itu Sintayong diberi waktu, Korea Selatan pun bakal menjadi tim yang menakutkan. Sementara itu, baru-baru ini pelatih timnas Indonesia Sintayong juga kedapatan turun tangan membantu Son Heung-min CS lewat semangat yang diberikan setelah Korea Selatan panen kritik di Piala Asia 2023 karena penampilan yang dianggap kurang meyakinkan. Padahal Son dan kolega merupakan salah satu tim favorit juara di turnamen ini. Namun faktanya Korsel hanya lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up grup E di bawah Bahrain. Dalam hal ini, Kapten Timnas Korea Selatan Son Heung-min pun secara terbuka meminta publik Korea Selatan untuk tidak keterlaluan dalam mengkritik performa menurun timnya. Tak ingin timnas negaranya terus mendapatkan gempuran kritik, Sintayong pun tergerak hatinya untuk memberikan bantuan. Pelatih timnas Indonesia ini memberikan semangat kepada skuad asuhan Jurgen Klinsmann. Mereka, tim Korea, telah melakukan yang terbaik dengan segala persiapan yang ada bersama pelatihnya Klinsmann. Saya mengenal betul bagaimana mereka, karakternya, karena mayoritas merupakan mantan pemainku. Jelas Sintayong dikutip dari laman YNA. Lebih dari itu, Sintayong pun yakin jika Son CS bisa bangkit di babak 16 besar ini.